Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Pak Sukani, founder dari e-training Guru Mulai IT Indonesia, sekaligus founder dari Dokmit Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan panduan tutorial bagaimana mengikuti training Guru Mulai IT Indonesia. Di sini saya misalkan adalah training dengan materi PowerPoint EduGame. Untuk materi-materi yang lain sebetulnya tutorialnya sama, hanya berbeda materi saja. Mari perhatikan. Bapak dan Ibu silakan buka di browsernya, kemudian di bagian address bar ketikkan training guru mulai IT.edu20.org, kemudian tekan enter. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini adalah tampilan utama dari web training ya. PowerPoint EduGame tadi kalau saya misalkan untuk contoh trainingnya ya. Langkah pertama yang Bapak dan Ibu lakukan adalah yaitu lakukan login. Saya rekomendasikan agar Bapak dan Ibu menggunakan laptop atau desktop ya untuk mengikuti training ini, sehingga agar lebih baik ya, karena memang kalau menggunakan desktop tampilannya lebih lebar, kemudian ikon-ikonnya bisa terlihat semuanya. Klik login di bagian kanan atas. Nah, Bapak Ibu kemudian masukkan user ID dan kata sandi yang sebelumnya sudah diberikan oleh admin. Masukkan user ID, kemudian masukkan sandi. Setelah itu centang ingat saya, kemudian klik login untuk masuk ke dalam web training. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Di sini kalau Bapak dan Ibu perhatikan di alamat webnya, di sini dia Bapak dan Ibu akan dibawa ke halaman home news, jadi halaman berita ya. Nah, langkah pertama Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu masuk dulu ke kelasnya. Bagian kiri atas di sini ada halaman awal atau home, kemudian bagian keduanya ada kelas. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih ya Bapak Ibu, kalau di sini sudah banyak ya mengikuti training sebelumnya. Ini banyak banget kelasnya. Nah, kelas yang Bapak dan Ibu ikuti untuk saya contohkan di sini adalah PowerPoint EduGame Vol kedua. Ya, diklik kelasnya, maka Bapak dan Ibu akan dibawa ke halaman seperti ini. Ini adalah kelas ya Bapak Ibu. Kalau di sini ada tulisan kelas saya, di bawah sini ada training online-nya atau kelasnya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini, maka tampilannya adalah ya seperti ini. Sekali lagi untuk mencari kelasnya, Bapak Ibu perhatikan di bagian kiri bawah. Di sini ada kelas-kelas saya. Nah, bawahnya di sini ada kelasnya, training online untuk PowerPoint EduGame. Ya, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu perhatikan ya di bagian kiri di sini ada menu-menu. Yang pertama adalah menu mulailah, menu tugas-tugas, kemudian sumber daya, para pengajar, para siswa, forum, chat, dan portofolio ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu klik mulailah, maka akan tampilannya ya seperti ini. Bapak Ibu bisa klik di sini Bapak Ibu ya, di menu tombol 4 ini ya. Klik di sini untuk merubah tampilannya. Tampilannya bisa seperti ini. Awalnya mungkin seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, di sini karena trainingnya, di sini adalah training pola 4 hari. Di sini berarti muncul training hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Hari pertama ini Bapak dan Ibu ada kata mulailah. Artinya di sini ada 2 sesi kalau dicontohkan di sini Bapak dan Ibu ya. Saya kembali lagi. Ada 2 sesi. Nah, untuk training kedua di sini 0 sesi karena memang materinya belum terpublish ya atau belum diberikan. Termasuk di training 1 di sini yang dicontohkan baru 2 sesi ya untuk contoh tutorial ini gitu ya, untuk panduan ini. Ya, nanti pada saat training sudah dimulai tanggal 25 Juli, 26 Juli, 27 Juli, maka nanti materinya akan muncul sendiri.
Nah, klik lagi di sini Bapak Ibu untuk melihat tampilannya, perbedaannya. Nah, kalau yang tampilan seperti ini Bapak Ibu, ini bisa diklik seperti ini. Nah, untuk membuka, ini untuk menutupnya ya. Ini di tanggal 25 Juli. Nanti ini yang saya munculkan baru dua ya Bapak Ibu, yaitu bagian A dan bagian B. Ada absensi, kemudian tata tertib ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu klik mulailah atau langsung klik bagian yang ini. Klik untuk Bapak Ibu melakukan absensi, misalnya absensi hari pertama. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Di sini adalah tipenya tugas offline, kemudian skor maksimum 100, dimulai dari tanggal 25 Juli gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk form absensi Bapak Ibu harus dibaca di sini. Bapak Ibu silakan diisi ya formnya ini untuk absensi hari pertama. Kemudian jangan lupa setelah mengisi maka klik tombol kirim ya supaya apa? Absen Bapak Ibu terkirim. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di bagian bawah sini, di sini ada keterangan ya. Ada tombol selesai. Klik selesai untuk menunjukkan bahwa Anda telah menyelesaikan tugas. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi agar Bapak dan Ibu ya yang lakukan ya setelah mengisi absensi ini, maka wajib untuk mengklik tombol selesai di sini. Sehingga apa? Sehingga apa yang Bapak dan Ibu lakukan tadi akan masuk ke sistem. Ya, jadi klik selesai artinya bahwa Ibu sudah mempelajari, membaca dan mengisi absensi ini. Selain tadi mengklik tombol kirim, ini juga mengklik tombol selesai. Jadi Bapak Ibu, nanti setiap Bapak Ibu membuka halaman training, kemudian Bapak Ibu cek. Kalau di bagian bawahnya ada tombol seperti ini selesai, maka wajib untuk diklik. Ini menandakan bahwa Bapak dan Ibu sudah selesai mempelajari dari halaman tersebut ya. Nah, demikian juga kalau misalnya bagian tata tertib. Ya, ini masih di training hari pertama ya. Tadi bagian A absensi, bagian 2 tata tertib. Bapak Ibu silahkan dibaca literasi di sini tata tertibnya apa. Tujuannya adalah tata tertib ini tidak untuk mempersulit Bapak Ibu guru, tetapi untuk ketertiban dan kelancaran serta efektivitas pelaksanaan. Jadi dibaca. Nah, di sini juga ada tombol selesai kan Bapak Ibu, silahkan diklik selesai. Itu untuk yang halaman pertama atau training pertama. Kita klik lagi kembali di sini di bagian sini ada tombol ini mulailah gitu ya. Tuh. Nah, nanti di training hari kedua juga begitu. Nanti dia akan yang kata selesai akan berubah menjadi mulailah dan nanti akan muncul berapa sesinya. Seperti itu Bapak Ibu ya caranya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah setiap yang materi yang terpublish di training hari pertama atau hari selanjutnya nanti akan muncul di tugas-tugas gitu. Akan muncul di sini di tugas-tugas. Oh, ternyata ada absensi, ada tata tertib gitu kan. Nanti di sini ada skornya. Maka Bapak Ibu harus mengisi absensi, kemudian juga Bapak Ibu harus mengklik tombol selesai di tata tertib ya. Kalau absensi tadi kan mengisi absen, kemudian klik selesai. Nah, tata tertib Bapak Ibu kan membaca tata tertib, kemudian klik tombol selesai. Nanti juga akan mendapatkan skor nilainya ya. Nah, itu untuk yang tugas-tugas Bapak Ibu bisa cek di sini tugasnya apa aja. Kalau untuk lesson atau pembelajaran, klik mulailah di sini. Ada pelajaran hari pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Nah, di sini ada menu sumber daya. Sumber daya di sini adalah area untuk apa yang dibagikan kepada Bapak Ibu guru gitu ya, sumber daya atau namanya perpustakaannya lah gitu. Nah, di sini bisa diberikan software-software, mungkin ada bonus-bonus, itu nanti Bapak dan Ibu bisa mendownload di bagian sumber daya. Contohnya di sini ada software 7zip, ini untuk mengekstrak ya file yang bentuknya RAR atau zip. Ya, kemudian Net Framework kalau misalnya membutuhkan ya. Terkadang kalau untuk menginstal suatu aplikasi membutuhkan Net Framework, tapi kalau nggak di lesson ini tidak perlu menggunakan software ini ya nggak perlu diinstal. Jadi ini hanya untuk sumber daya aja ya gitu ya.
Jadi kalau diperlukan saja, tapi kalau nggak diperlukan juga tidak perlu dipakai. Ada software media player classic ya, 32 bit. Ini hanya contoh ya dari yang ada di sumber daya ya. Jadi sumber daya itu nanti isinya software atau aplikasi atau hal-hal yang memang nanti diperlukan untuk menunjang training gitu ya. Gitu. Itu nanti maksudnya di sumber daya. Nah, kemudian di sini ada menu para pengajar. Di sini siapa aja sih yang mengajar di training Bapak dan Ibu. Nah, kemudian para siswa, di sini nanti siapa aja sih peserta trainingnya atau siswanya itu nanti akan muncul di sini. Nanti ada keterangannya. Oh, ternyata di sini siswanya Ela Lisnawati ini ternyata online. Nanti bisa dilihat bahwa Ibu di sini status siswanya. Ada yang kalau online tercentang, kalau offline maka tidak tercentang. Kemudian ada menu forum. Menu forum di sini adalah menu Bapak dan Ibu untuk diskusi atau bertanya. Ya, di sini Bapak dan Ibu lakukan di forum ini, dan di forum ini sudah dikapling-kapling, sudah dibagi-bagi ya. Di sini forum perkenalan ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin perkenalan ya di forum perkenalan, jangan sampai salah kamar. Ya, jadi Bapak dan Ibu silakan literasi, jangan sampai perkenalan kok di forum snipping tool. Nah, ini berarti kan salah kamar ya. Oke, misalnya di sini ada forum-forum yang sudah disediakan, jadi Bapak dan Ibu silakan gunakan forum ini sesuai dengan temanya. Kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya terkait PowerPoint EduGame, ya bertanya di forum PowerPoint EduGame. Tujuannya apa? Di kapling-kapling seperti ini, di kamar-kamar seperti ini, dipisah-pisah seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah Bapak dan Ibu mencari atau sekaligus mempelajari, kemudian di mana sih topik-topik ya yang membahas terkait tema ini, tema tertentu itu. Nah, ini sudah jelas ya. Oh, saya mau bertanya terkait Snapping Tool, berarti bertanya di forum Snapping Tool. Oke, baik, saya akan mencoba untuk membuka salah satu forumnya ya. Di sini forum perkenalan, klik forum perkenalan. Nah, di sini Ibu literasi dibaca. Ini adalah instruksinya atau note-nya atau keterangannya. Forum perkenalan, tak kenal maka tak sayang. Bapak dan Ibu guru, nah dan seterusnya gitu ya Ibu ya. Nah, di sini, nah Bapak dan Ibu untuk melakukan perkenalan, Bapak dan Ibu silakan klik tombol plus kirim di sini. Klik di sini. Kemudian Bapak dan Ibu subjeknya ini judulnya. Ya, misalnya adalah salam kenal dari Pak Sukani. Nah, terus kemudian kenalan di sini, tapi sesuai dengan instruksi yang di atas ini ya Bapak Ibu ya. Kenalkan teman-teman, assalamualaikum gitu kan. Assalamualaikum, nah, bla 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 ya. Contohnya saya sembarang aja ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kapan akan dikirimkan? Langsung segera saja Pak dan Ibu, walaupun ini bisa juga yang lain. Segera lalu klik kirim. Gitu ya. Ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini adalah nama nanti Bapak dan Ibu, kemudian subjeknya. Lah, bagaimana kalau misalnya mau menanggapi topik atau perkenalan dari teman-teman yang lain? Nanti di materi yang lain juga seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk merespon dari forum seperti ini kan perkenalan. Kalau forum yang lain mungkin subjek ini pertanyaan. Tanya terkait ini, tanya terkait ini gitu kan. Nanti Bapak dan Ibu yang diklik jangan nama Bapak dan Ibunya, jangan, tapi mengkliknya adalah di bagian subjeknya. Klik di sini subjeknya, kemudian klik balas gitu kan. Klik balas kalau memang mau membalas ini. Salam kenal misalnya. Salam kenal ya Bu. Nah, gitu ya. Kemudian setelah mengklik, kalau ini Bapak Ibu ini hampir sama dengan yang di Microsoft Word ya Bapak Ibu, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri, justify gitu ya. Ada bold, ada miring ya. Kemudian di sini juga tagnya bisa warnanya bisa diganti ya. Di sini bisa ganti salam kenal gitu ya. Ini silakan Bapak dan Ibu bisa di bold juga, bisa di miring atau di seperti ini ya. Bapak dan Ibu silakan nanti berkreasi lah. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen memasukkan apa namanya gambar ya di sini.
klik gambar misalnya Bapak Ibu ya, misalnya gambarnya yang ini gitu ya, gambar, kemudian klik di sini, letakkan file gambar di sini, kemudian klik save. Nah, akan muncul Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen memasukkan link, kliknya di sini, insert link Bapak Ibu. Insert link gitu kan. Silakan. Gitu ya. Misalnya linknya dari mana, ambil, kemudian itu ya. Kasih teks display-nya apa, judulnya apa, klik OK ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memasukkan gambar, insert gambar. Kemudian di sini apa ini ya? Klik. Nah, ini juga bisa memasukkan file. Jadi masukkan gambar, file, kemudian juga memasukkan link ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga untuk tipe hurufnya ya bisa diganti. Mau apa? Di sini Arial, bisa diganti Bapak Ibu ya. Kalau sudah klik kirim. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tulisannya, ada teksnya, ada gambarnya ya. Nanti kalau kasih link tadi juga boleh ya. Nah, ini cara apa? Diskusi ya di forum ya. Salah satunya di sini saya contohkan adalah di forum perkenalan. Nah, kalau di sini Ibu, diskusi ada angka 1, ini artinya di forum ini sudah ada yang memulai diskusi. Kalau ini berarti masih kosong. Oh, ada yang diskusi satu nih, satu topik nih. Oke, klik perkenalan. Oh, ternyata ini ya. Ternyata sudah ada 2 postingan dan kapan ini diposting. Oh, ini apakah sudah dibaca? Klik sini. Oh, ternyata sudah ada percakapan ya, diskusi. Nah, Bapak Ibu bisa balas juga yang di sini. Sarannya sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini di kelas training ini selain disediakan forum diskusi, juga disediakan menu atau fasilitas chatting. Jadi bisa chatting juga Bapak Ibu. Ya, chatting antara pengajar dengan para peserta bisa. Bapak Ibu centang aja di sini, centang, lalu klik di sini ruang chattingnya. Klik di sini, maka di sebelah kanan dia akan muncul. Coba kita ketikkan di sini, misalnya adalah Assalamualaikum. Maka akan terkirim. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nanti ini kalau misalnya bisu itu artinya tidak ada suara ya. Biasanya kalau ada teman-teman yang chatting itu akan ada notifikasi, ada suaranya gitu ya. Kita hilangkan kalau memang pengen menginginkan ada suara di laptop Bapak dan Ibu gitu ya. Karena ini saya sendiri ya, di sini penggunanya lain nggak ada, sekosong. Itu yang Ibu ya cara chattingnya. Nah, Bapak Ibu untuk chatting di sini mohon maaf, di sini baru berupa teks saja. Jadi tidak bisa mengirimkan gambar dan sebagainya. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk diskusi jangan di chatting ini, jangan, tapi lakukan di forum diskusi tadi. Karena di forum diskusi itu sudah dikapling-kapling, sudah dipisah-pisah. Temanya ini, dan fasilitasnya lebih lengkap. Bapak Ibu bisa insert tag, bisa insert gambar, bisa insert link, dan sebagainya gitu ya. Kalau di chatting ini hanya untuk say hello saja. Ya, boleh juga bertanya di sini, tapi sebatas untuk yang sederhana saja ya, karena di sini kan tidak bisa menginsert gambar ya dan sebagainya gitu ya, hanya berupa teks saja ya. Nah, kalau untuk yang portofolio Bapak dan Ibu, nah ini saya tutup dulu. Untuk portofolio Bapak dan Ibu bisa memasukkan file ya yang ada di komputer Bapak dan Ibu di sini ya, bisa halaman, web resource, folder dan sebagainya ya. Nah, portofolio ini tidak perlu dipakai ya jika memang di pembelajaran tidak digunakan. Kecuali kalau di pembelajaran di sini diperintahkan untuk mengupload ya tugas Bapak dan Ibu di portofolio, ya bisa diklik di menu file. Tapi kalau misalnya tidak diperintahkan ya tidak. Nah, biasanya Bapak dan Ibu untuk mengirimkan tugas itu adalah kita klik lagi Bapak Ibu ya, kembali ke mulailah, ini adalah di bagian lesson atau pelajaran. Biasanya Bapak dan Ibu suatu penugasan itu diberikan di suatu tempat, misalnya di poin A, B gitu. Dan
Untuk pengumpulan tugasnya itu juga dilakukan di tempat itu. Misalnya, jika tugas A diberikan di tempat A, maka pengumpulan tugas A itu juga harus dilakukan di tempat A. Tidak boleh mengirimkan tugas di sembarang tempat. Contoh, misalnya WA saya atau mengirim tugas ke email saya atau ke email pengajarnya, tidak boleh. Jadi tugas itu dikirimkan di lesson atau di pelajaran. Jadi kalau misalnya tugasnya itu di sini diberikan, maka tugas itu juga harus dikumpulkan di tempat itu juga. Biasanya ada petunjuknya. Di mana sih tugas itu dikumpulkan, ya. Oke, Bapak dan Ibu di sini di bagian kanan di menu mulailah ini lesson ya Bapak Ibu. Ada progresnya Bapak dan Ibu, ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran semuanya dan sudah mengklik tombol selesai, maka nanti progresnya akan menjadi 100%. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nanti di sini juga ada yang harus dilakukan, ada keterangannya. Oh, ternyata ada 2 tugas yang mau jatuh tempo atau sudah mau deadline nih gitu. Apa aja ya? Klik aja di sini Bapak dan Ibu. Kemudian ada pengumumannya gitu ya dan statusnya gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa juga mengganti foto profilnya. Caranya gimana? Klik di sini Bapak dan Ibu, klik di sini nama Bapak dan Ibu, diklik ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah di menu profil ya. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu ya, ada tentang, ada info, ada terdaftar, ada selesai gitu ya. Nah, untuk mengganti gambarnya, Bapak dan Ibu klik di sini sunting, kemudian klik gambar. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu silakan tambahkan gambar gitu. Tambah gambar, ini saya contohkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian klik di sini, letakkan file di sini, kita klik. Lalu cari gambarnya, yang mana ya gambarnya? Misalnya gambarnya yang ini. Klik open. Oke, seperti ini. 100% sudah terupload, maka klik simpan. Ya, Bapak Ibu ya untuk cara untuk mengganti gambar. Nah, perhatikan notnya Bapak Ibu. Foto Anda telah dikirimkan ke persetujuan. Artinya gambar foto yang Bapak dan Ibu upload tadi itu tidak serta-merta langsung tergantikan, tetapi harus ditinjau dulu oleh gurunya. Ini tujuannya apa? Nah, terkadang kan, mohon maaf ini kan Bapak Ibu guru ya, terkadang kalau di para siswa, kalau diminta untuk mengganti gambar profilnya, kadang itu gambarnya ada yang aneh-aneh. Sehingga untuk di web training ini memang disetting untuk mengganti gambar profilnya harus melalui persetujuan gurunya atau pengajarnya. Sehingga kalau ada yang tadi ya siswa yang mengupload gambarnya kurang enak, maka tidak disetujui. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Demikian Bapak dan Ibu, ini saya kembalikan dulu ya di sini dan ke kelasnya tadi, kelas di PowerPoint EduCamp. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya, jangan sampai uh, lupa ya caranya. Klik sini, ya, klik sini, kelas, kemudian pilih lagi mana tadi kelasnya ini ya. PowerPoint EduCamp Vol 2. Klik, maka muncul seperti ini. Ya. Tuh. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan tata cara atau panduan ya atau tutorial cara mengikuti training ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.